Pemirsa, usai Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato nota keuangan, jajaran kementerian termasuk Menko Perekonomian dan Kementerian Keuangan memberikan keterangan pers terkait nota keuangan dan RAPBN 2023. Kita akan langsung saja menyimak pemaparannya. Menteri Perhubungan dan Bu Menteri Sosial. Pada teman-teman media apa yang tadi disampaikan Bapak Presiden, Bapak Presiden maupun MPR menggarisbawahi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang menggarisbawahi terkait dengan pertumbuhan ekonomi atau 5% selama kuartal berturut-turut dan selama 3 kuartal berturut-turut yang didukung oleh konsumsi tinggi yang didukung oleh konsumsi dan sektor yang tumbuh positif seperti industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, prospek dan diperkirakan akan terus berlanjut. Kita lihat dari indeks berlanjut, kita lihat dari bulan Juli masih tinggi, kepercayaan konsumen masih di bulan jualan retail baik di 123, PMI ini ekspansif masih di 51,3. PMI ini ekspansif. Kemudian kalau dilihat kualitas ekonomi juga membaik. Kemudian kalau dilihat kualitas ekonomi juga membaik. Bulan September 2020 turun 10,9, bulan September 2020 10,19, pula tingkat pengangguran menurun dari 7,1% menurun dari 7,1% di Februari 2020 menjadi 5,8%. Ketahanan pangan dari Bapak Presiden menyampaikan penghargaan pangan dari Bapak Presiden menyampaikan penghargaan dari Institut ini juga memberikan confident bahwa penanganan juga memberikan ketahanan pangan dan bahwa penanganan ekosistem ketahanan pangan produksi secara 3 tahun berturut-turut di 31, produksi secara 3 tahun berturut-turut di stok terakhir kemarin yang berdasarkan BPS dan stok terakhir kemarin yang berdasarkan BPS juta dan di akhir tahun 7 juta. Demikian pula dengan jagung, di mana jagung demikian pula dengan jagung juta, di mana jagung juga sekarang kita impor 3.800.000. Kita juga sekarang tentu kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden, tentu kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden terkait ketahanan, penggunaan GMO tentu akan meningkatkan ketahanan, termasuk kemudian ke depan pelonggaran mobilitas ke depan sesuai dengan situasi pelonggaran mobilitas kemudian sesuai dengan situasi COVID yang disampaikan kemudian juga kebijakan Menteri Keuangan sebagai absorber kemudian juga di tahun ini tadi disampaikan Bapak Presiden kemudian juga di tahun ini tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa pemerintah sudah menyiapkan energi menjadi tantangan, namun pemerintah sudah menyiapkan kita lihat 2,4 triliun keekonomian kita lihat 15.150 keekonomian pertama kita masih memberikan harga eceran 12.500 namun kita masih memberikan harga eceran Pertalite keekonomiannya demikian pula Pertalite keekonomiannya ecerannya masih 7.650 ecerannya masih 7.650 di negara lain misalnya Thailand di 19.500 Vietnam 16.645 per liter Filipina 21.352 sehingga kita relatif di bawah dari negara ASEAN lain. Terkait dengan stabilisasi harga dan inflasi tentu ini di tim pengendalian inflasi pusat maupun daerah terus mendorong agar program kebijakan terkait dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi dan juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat. Sehingga tentu tantangan hiperinflasi itu kelihatannya kita bisa tangani di tahun ini, demikian pula di tahun depan. Kemudian UMKM terus didorong, salah satunya adalah KUR, di mana KUR realisasinya relatif baik 56% dan juga outstandingnya diperkirakan sebesar 530 triliun untuk 36,56 juta. NPL-nya relatif rendah 1%, ini dukungan untuk UMKM. Kemudian kalau tadi Bapak Presiden menyampaikan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter, dan juga disampaikan salah satu yang bisa juga diandalkan ke depan adalah reformasi struktural. Salah satu adalah implementasi dari Sovereign Wealth Fund atau INA, pembangunan infrastruktur melalui KPBU atau Proyek Strategis Nasional yang sejak tahun 2016 sampai 2022 totalnya 858 triliun atau 135 proyek. Hilirisasi salah satunya juga untuk kebijakan di sektor otomotif
Sektor otomotif terbukti menjadi salah satu penghela atau pendorong di sektor manufaktur. Terkait dengan pokok RAPBN nanti dijelaskan oleh Bu Menteri Keuangan, namun kita lihat proyeksi pendapatan negara di 2.443,6 triliun, belanja negara di 3.041 triliun dan defisitnya 598,2 atau 2,85% terhadap PDB. Selanjutnya kami persilakan Bu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Menko, Bapak Menteri yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu Menteri yang hadir secara virtual, izinkan saya menyampaikan kepada teman-teman media detail dari APBN 2023 yang tadi pengantar telah disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam rapat paripurna. Pertama, menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Pak Menko bahwa tahun ini dan tahun depan memang diperlukan adanya kewaspadaan. Jadi pertama, dari mulai kita bicara tentang COVID yang sudah tertangani secara baik, dan dalam hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Presiden maupun tadi Ketua DPR, bahwa Indonesia termasuk negara yang menangani pandemi COVID-19 terbaik di dunia. Jadi ini sangat menentukan momentum pemulihan ekonomi Indonesia meskipun kita tetap menghadapi hal yang sama. Seperti terjadinya gelombang kedua, seperti Delta varian, Omikron, Indonesia juga tidak terlepas dari itu. Namun mekanisme yang ada menyebabkan Indonesia mampu untuk menjaga antara di satu sisi risiko dari COVID makin menurun, di sisi lain mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi terus berjalan. Ini yang kemudian menjadi kunci bagi kita untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi sejak tahun 2021 dan akselerasinya terjadi di 2022. Kemudian kita lihat risiko bergeser sekarang dari pandemi menjadi kepada gejolak ekonomi global. Pertama, inflasi global yang melonjak akibat disrupsi dari sisi supply. Kita semua memahami bahwa pandemi waktu itu menyebabkan supply side atau production itu terdisrupsi. Jadi dalam hal ini begitu demand atau permintaan pulih dengan adanya vaksin dan mobilitas, supply-nya tidak bisa mengikuti secara sama. Ini yang menyebabkan terjadi inflasi akibat pandemi. Namun belum ini teratasi, muncul perang yang menyebabkan disrupsi sisi pangan dan energi yang menambah makin akutnya apa yang disebut disrupsi sisi produksi atau supply ini. Sementara demand-nya sudah melonjak akibat stimulus baik fiskal, moneter, dan juga momentum sesudah penanganan pandemi menjadi lebih baik. Inilah yang menyebabkan inflasi global melonjak sangat tinggi dan ini menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk likuiditas yang ketat dan suku bunga yang dinaikkan. Keputusan terutama di negara maju karena inflasinya memang yang tertinggi ada di berbagai negara maju terutama Amerika dan Eropa memecahkan rekor 40 tahun terakhir dengan inflasi yang sangat tinggi. Ini menyebabkan gejolak di sektor keuangan. Capital outflow terjadi, perlemahan nilai tukar terjadi dan ini kemudian menyebabkan cost of fund atau cost of borrowing atau lonjakan biaya utang di semua negara di dunia. Inilah yang kemudian memunculkan potensi krisis utang global yang menyebabkan PBB kemudian membentuk Global Crisis Response di mana Bapak Presiden menjadi anggotanya. Tadi telah disampaikan dalam beberapa pidato yaitu bahwa ada 60 negara yang dianggap vulnerable, yang bisa sangat vulnerable untuk mengalami krisis utang dan krisis refinancing dari pembiayaan mereka. Potensi default bagi mereka yang sekarang ini sudah memiliki rasio utang yang tinggi menjadi perhatian dunia. Di sisi lain, inflasi yang tidak menurun secara cepat namun respons kebijakan dari sisi likuiditas dan suku bunga maupun mengerem dari sisi fiskal bisa menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi melemah. Sehingga potensi terjadinya stagflasi yaitu inflasi dengan kombinasi resesi menjadi salah satu yang menciptakan tantangan yang rumit pada tahun ini maupun tahun depan. Itu konteksnya.
Jadi kalau kita lihat apakah terjadi tanda-tanda perlemahan ekonomi global? Ya, IMF sudah menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi global melemah. Kalau tahun 2021 tahun pertama sesudah COVID terjadi lonjakan dari pertumbuhan ekonomi dunia hingga mencapai 6,1, maka tahun 2021 itu tenaga pemulihan langsung merosot. Yang tadinya 3,6 sekarang hanya 3,2. Dan tahun depan lebih lemah lagi, dari 3,6 direvisi ke 2,9. Dilihat dari sini semua negara terutama negara maju mengalami koreksi ke bawah untuk tahun ini dan tahun depan. Tiongkok pun juga mengalami koreksi ke bawah, Indonesia juga mengalami namun relatif mild. Tahun ini hanya dikoreksi 0,1 percentage point ke 5,3 dan tahun depan 0,8 percentage point ke 5,2. Di sisi lain inflasi justru mengalami kenaikan. Di negara maju diperkirakan 6,6% itu naik 0,9 percentage point dan negara berkembang inflasinya diperkirakan di 9,5%. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko bahwa Indonesia relatif dalam situasi yang baik yang nanti kami akan sampaikan. Tantangan kedua adalah komoditas. Walaupun hari ini harganya relatif tinggi, namun kalau kita lihat tidak hanya level tapi volatilitas ini yang akan mengganggu banyak sekali kegiatan ekonomi. Kita lihat natural gas bisa drop dari 9 ke 5,6 naik lagi ke 8 hanya dalam hitungan bulan atau bahkan minggu. Demikian juga kalau kita lihat batu bara pernah mencapai 414, drop ke 256 hanya dalam waktu 1 minggu dan kemudian naik lagi dan sekarang drop lagi. Jadi naik turunnya komoditas ini menjadi salah satu faktor yang akan mengganggu apa yang disebut momentum pemulihan. Demikian juga dengan minyak, Brent pernah mencapai tertinggi 126, sekarang ada di 99,8. CPO kita pernah mencapai 1.700, drop ke 866, sekarang kembali ke 950. Jadi ini adalah fenomena yang akan menjadi perhatian. Tidak hanya level namun volatilitas yang akan sangat mengganggu dan berdampak kepada masyarakat dan perekonomian. Dengan adanya kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi, maka terjadi capital outflow di berbagai negara emerging. Kita lihat pada tahun 2022 ini telah keluar 50 billion US dollar untuk Indonesia, capital outflow terutama dari sisi surat berharga negara. Ini yang membuat kita harus waspada karena berarti permintaan terhadap SBN terutama dari asing akan perlu dijaga untuk tidak menimbulkan kenaikan yield yang terlalu besar. 66 triliun sudah keluar dari sisi SBN di Indonesia. Namun kita mampu menjaga stabilitas SBN karena sekarang kepemilikan asing hanya 15,56. Sehingga kalau kita lihat yield dari surat berharga negara kita relatif justru mengalami tightening atau mendekat dengan US Treasury yang mengalami kenaikan. Inilah yang menyebabkan bahwa Indonesia cukup kompetitif, namun ini tidak boleh membuat kita terlena. Yield dari SBN kita dalam hal ini mengalami koreksi 5,3 dan kemudian year to date di 9,5 kenaikannya. Kalau kita lihat negara-negara lain bahkan Amerika sendiri kenaikan yieldnya bahkan mencapai 87%. Nah, dalam situasi guncangan-guncangan yang terjadi pada tahun 2022 ini, kita masih menjaga momentum pemulihan ekonomi. Ini saya mungkin tidak ulang, tadi Bapak Menko sudah menyampaikan growth kita di 5,4, Bapak Presiden telah menyampaikan juga di pidato. Yang paling penting kita lihat dari komposisi dari 5,4 ini, yaitu terdiri dari konsumsi rumah tangga yang melonjak sangat tinggi 5,5%. Pertumbuhan ini yang memang di satu sisi adalah sangat positif, di sisi lain nanti menimbulkan komplikasi terhadap subsidi terutama untuk BBM. Investasi masih perlu dipicu karena growth-nya 3,1, sedangkan ekspor dan import masih relatif kuat. Ini menggambarkan di satu sisi ekspor permintaan terhadap barang-barang Indonesia melonjak atau tetap steady, import terutama untuk bahan baku dan barang modal menggambarkan PMI kita yang masih ekspansif.
Kalau kita lihat dari sisi sektoral, manufaktur, perdagangan, pertambangan jelas memberikan kontribusi sangat besar. Namun sektor-sektor yang dianggap memiliki scarring effect atau dampak yang dalam akibat pandemi juga sudah mulai pulih seperti transportasi, hotel, dan restoran. Nah, kalau kita lihat dari sisi inflasi, core inflation di 2,9. Ini artinya inflasi yang berasal dari permintaan sebetulnya masih di bawah 3%. Meskipun konsumsi cukup tinggi. Namun kalau kita lihat inflasi ini lebih ditandai supply shock atau disruption, yaitu pangan dan juga barang-barang administered yang memang terpengaruh akibat kenaikan harga energi dunia. Nah, situasi Indonesia dalam hal ini relatif sangat baik dibandingkan negara lain. Coba kita lihat dari pemulihan ekonomi Indonesia. Tahun lalu 2021 Indonesia sudah melewati level pre-Covid dari sisi GDP-nya, yaitu 1,6% di atas GDP 2019. Itu hanya sedikit kalau kita lihat hanya negara yang di atas Indonesia di atas itu yang sudah mencapai pre-Covid level, yang lain masih sangat besar. Tahun ini semester 1 Indonesia sudah 7,1% di atas GDP tahun 2019. Dan kita adalah the best 3 di atas ini sesudah Cina dan India di dalam melewati level GDP dibandingkan negara-negara lain. Bahkan ada negara yang belum pulih sama sekali. Seperti negara Italia ke bawah ini. Bayangkan bahwa Italia ke bawah ini mereka sudah mengeluarkan dari sisi inflasi juga Indonesia 4,9 jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara G20 dan ASEAN. Nah, pemulihan ekonomi yang sangat kuat bahkan tahun 2022 Indonesia sudah 7,1% di atas GDP tahun 2019 itu salah satunya adalah karena fiscal policy yang melakukan counter cyclical memang menyebabkan defisit. Tapi defisit yang dilakukan di Indonesia itu relatively measured. Kita lihat akumulasi defisit dari sejak mulai terjadinya COVID sampai dengan 2021 kita menambah 10,7%. Banyak negara yang counter cyclical fiskalnya itu menyebabkan pertambahan utang mereka dan defisitnya naik double digit di level 16 bahkan di atas 20%. Coba kita lihat tadi India, dia tambahan defisitnya 23%. Makanya tadi India termasuk yang GDP-nya sudah di atas. Artinya dia membayar jauh lebih besar untuk bisa mendapatkan pemulihan ekonomi yang tadi terlihat memang sangat kuat. Amerika Serikat menambah defisit hingga 24,7%. Poinnya adalah Indonesia menggunakan fiscal tool secara appropriate dan hati-hati. Cukup untuk bisa menjaga ekonomi kita tidak terperosok dan bahkan mendorong pemulihan tanpa menyebabkan ekses dari defisit dan utang. Dan ini adalah posisi yang baik karena kemudian pada saat terjadi sekarang capital outflow dan volatilitas di pasar keuangan, posisi Indonesia sudah dalam posisi relatif memiliki reputasi fiskal yang kuat. Dan ini terlihat exchange rate kita koreksi hanya 2,9%. Artinya capital flow-nya masih relatively measured dan yield kita hanya mengalami kenaikan year to date di 0,8 percentage point. Bandingkan yang lain yang kenaikannya bahkan mendekati 2%. Rusia barangkali is a different case. Kemudian stok kita indeks mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Inilah yang kita sebutkan bahwa pada saat kita menangani pandemi kita tidak kehilangan orientasi dan tetap menjaga keseluruhan keseimbangan dari sisi apa yang disebut policy mix atau campuran atau bauran kebijakan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita menggunakan fiscal tools yang tepat, monetary policy pada level yang tepat tanpa menimbulkan reputation risk dan kredibilitas dalam menengah panjang. Nah, yang menarik sekarang kita lihat tadi Ketua MPR menyampaikan rasio utang Indonesia. Rasio utang Indonesia tahun 2022 Juli ini sudah menurun sangat tajam. Hanya dalam 6 bulan sekarang di 37,9%. Tadi yang disampaikan oleh Ketua MPR masih di angka 40,73 yaitu posisi akhir 2021. Ini artinya APBN kita yang sudah bekerja keras selama 2 tahun sekarang menuju pada soft landing yang kredibel
tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi. Karena pemulihan ekonominya momentumnya masih sangat tinggi. Dan ini terafirmasi dengan rating agency, di mana kita lihat di seluruh dunia hanya 30 negara yang menghadapi atau mendapatkan upgrade dari sisi ratingnya, termasuk Indonesia di dalam 30. Padahal 161 negara di downgrade ratingnya karena kondisi fiskalnya memburuk dan belum pulih, dan bahkan outlook-nya juga negatif. Inilah yang menggambarkan bahwa kita menggunakan fiscal tool secara hati-hati dan tepat, sehingga kita tetap bisa memulihkan ekonomi namun tidak mengorbankan kesehatan APBN. Masuk ke 2023, kalau kita lihat tadi yang sudah dibacakan oleh Bapak Presiden, asumsi makro, dan kita letakkan di sini di dalam konteks tahun 2022, outlook-nya. Growth kita di 5,3, ini tentu membutuhkan suatu kerja keras kalau tadi dunia mengalami perlemahan seperti yang diprediksi atau diproyeksikan oleh IMF. Jadi kita harus tetap menjaga source of growth atau sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. Inflasi di 3,3 karena banyak tadi commodity prices yang sudah mengalami leveling, cenderung turun meskipun masih volatile. Dan ini terlihat pada asumsi harga minyak kita adalah di 90 tahun depan, lebih rendah dari kemungkinan terjadinya di tahun ini yang bisa mencapai antara 95 hingga 105. Sampai dengan Juli rata-rata harga minyak 2022 adalah 104,9. Jadi kalau tahun depan $90 itu kita berasumsi dengan dunia yang lebih menurun growth-nya, maka permintaan terhadap minyak juga mungkin lebih soft dan ini akan menimbulkan pressure yang lebih rendah dan harga minyak menjadi lebih rendah. Dari sisi indikator pembangunan nanti Pak Menteri Bappenas yang akan menyampaikan lebih banyak. Jadi tema untuk APBN 2023 di satu sisi optimisme sangat jelas dari capaian yang kita peroleh 2,5 tahun ini, namun waspada. Optimisme karena tadi growth dan juga APBN kita baik, sektor-sektor sudah mulai pulih, neraca pembayaran kita trade account-nya positif 26 bulan, ini semuanya memberikan optimisme. Di sisi lain kita waspada karena memang scarring effect dari pandemi dan sekarang munculnya inflasi harus diwaspadai. Ekonomi global yang melemah dan juga geopolitik yang semakin tidak pasti. APBN 2023 dengan demikian masih akan memegang peran pertama menjadi tools untuk mengabsorb shock yang mungkin terjadi. Entah harga komoditas naik atau turun dan memitigasi risiko. Terutama risiko yang di dalam APBN sendiri yaitu utang dan defisit, namun kita tetap menjaga risiko yang dihadapi oleh masyarakat termasuk di sektor keuangan dengan KSSK yang terus bekerja sama. Dan kita tetap menunjang dan mendukung transformasi ekonomi yang Bapak Presiden telah sampaikan tadi, hilirisasi dan juga berbagai reform yang akan dilakukan termasuk melaksanakan undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR seperti harmonisasi peraturan perpajakan, HKPD dan memperbaiki belanja. Kalau kita lihat tahun 2023 temanya 5 besar yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, sumber daya manusia masih menjadi penting dan nanti terlihat dari belanja di dalam APBN kita yang berhubungan dengan SDM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perlinsos. Infrastruktur masih tetap menjaga momentumnya, birokrasi reform, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau. Ini 5 area dan kita menggunakan APBN secara cukup selektif. Karena tadi fiscal space-nya tetap kita jaga meskipun defisitnya menurun di 2,85. Oleh karena itu perbaikan di pendapatan, belanja, dan pembiayaan menjadi sangat penting. Kita lihat APBN 2023 dan dibandingkan dengan 2022 outlook ya, ini masih subject to sampai dengan akhir tahun. Kita lihat 2023 benar slide 20 belanja negara akan mencapai 3.041,7 triliun. Kalau dilihat levelnya lebih rendah dari tahun ini yang kemungkinan mencapai 3.169.
Namun saya memberikan catatan, 3.169 angka yang merah itu adalah karena subsidi BBM yang 502. Bahkan kita sekarang melihat dengan volume yang cukup besar, ini bisa mungkin terlewati. Nah, sementara tahun depan kalau harga asumsi BBM di 90 dengan kurs yang relatif tadi kita sampaikan, kita melihat belanja untuk subsidi tidak akan sebesar tahun ini. Oleh karena itu kelihatannya levelnya menurun total belanjanya. Namun ini sebetulnya lebih karena terutama subsidi BBM diperkirakan tidak akan sebesar yang terjadi seperti tahun ini. Sementara itu pendapatan mencapai 2.443. Ini meningkat dibandingkan tahun ini 2.436. Perpajakan mencapai 2.016,9. Ini pertama kali di dalam histori sejarah Indonesia penerimaan perpajakan menembus angka 2.000 triliun. Dan PNBP kita mencapai 426. Kalau kita lihat PNBP tahun depan lebih rendah dari tahun ini yang diperkirakan mencapai di atas 500, yaitu 510. Lagi-lagi ini adalah faktor komoditas. Baik harga minyak maupun harga-harga komoditas yang diperkirakan akan sedikit mengalami softening. Nah, belanja negara 2.230 untuk belanja pemerintah pusat. Ini untuk belanja KL-nya 993 triliun dan belanja non-KL 1.236,9, terutama untuk subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik serta LPG. Untuk transfer 811,7 triliun, lebih tinggi dari tahun ini yang diperkirakan mencapai 799,1. Ini TKDD atau transfer ke daerah dana desa juga menembus angka 800 lagi. Sesudah 3 tahun terakhir ini dia turun di bawah 800. Penerimaan perpajakan saya ingin elaborasi. Untuk penerimaan perpajakan 2016 itu artinya tumbuh 4,8. Kenapa kita memberikan estimasi pertumbuhan yang sangat modest? Ini karena kalau kita lihat di angka yang di tengah, ini ya, penerimaan pajak kita 2 tahun terakhir 2021 dan 2022 adalah satu karena ada windfall dari komoditas. Tahun lalu 2021 windfall dari komoditas memberikan sumbangan 117 triliun sendiri. Tahun ini lebih tinggi lagi 279 dan tahun ini kita punya PPS yaitu pengungkapan pajak sukarela yang menghasilkan penerimaan 61. Jadi tahun ini ada extra revenue yang berasal dari windfall maupun PPS. Oleh karena itu tahun depan karena ini mungkin tidak repeat, tidak berulang dan untuk komoditasnya mungkin lebih soft, maka kami memperkirakan untuk penerimaan pajak dengan windfall yang lebih soft adalah di 1.715 triliun atau naik 6,7% dari tahun ini yang baseline-nya luar biasa sangat tinggi karena ada PPS dan komoditi boom. Untuk pabean dan cukai kita perkirakan 301,8 triliun, ini juga lebih rendah dari tahun ini, lagi-lagi karena adanya aspek komoditas. Tahun ini komoditas memberikan sumbangan 48,9 triliun, hampir 50 triliun sendiri. Nah tahun depan komoditas diperkirakan hanya memberikan sumbangan kepada bea dan cukai sebesar 9,0 triliun. Ini turun hampir 40, makanya level dari bea dan cukai lebih rendah dibandingkan tahun ini. Kalau kita lihat PNBP, ini lagi-lagi juga harus diperkirakan mengenai faktor komoditas. Kalau kita lihat berdasarkan bar chart di sebelah atas kiri, kita lihat peranan yang orange itu adalah PNBP lainnya, sedangkan penerimaan dari SDA adalah yang merah dan penerimaan yang merah ini melonjak tinggi. Waktu 2020 hanya 97 triliun, 2021 naik ke 149. Jadi 50 triliun naiknya. Tahun ini naik lagi ke 218. Jadi naik lagi, tambahan lagi sebesar hampir 70 triliun sendiri.
Nah ini nggak akan terulang atau tidak selamanya komoditas mengalami harga yang selevel itu. Makanya tahun depan yang merah itu akan terkoreksi lagi di 188. Sedangkan PNBP lainnya seperti yang kita peroleh dari BLU, dari KL itu relatively steady. Dan dengan kegiatan masyarakat yang sudah makin pulih juga akan menunjukkan perbaikan dari diharapkan indikator kekayaan negara yang dipisahkan atau BUMN. Kita lihat BUMN kita targetkan akan memberikan dividen lebih tinggi lagi tahun depan yaitu 44 triliun. Kalau kita lihat yang di bawah ini yang faktor yang tadi saya sebutkan. Yang kiri bawah adalah lifting. Dan liftingnya itu nggak naik, makanya kita menyebutkan penerimaan negara bukan pajak dari SDA kita turun karena dua faktor. Liftingnya tidak naik dan harganya kalau kita lihat yang sebelah kanan tengah itu minyak akan turun dan batu bara juga akan turun. Kita lihat CPO, minyak dan juga dari sisi batu bara. CPO adalah yang merah, yang hijau dari 1.300 ke 920. Untuk batu bara dari 251 ke 200 dan minyak dari sekitar 100 atau 105 dolar ke 90 dolar. Ini yang menyebabkan kenapa penerimaan yang merah yang digambar atas itu menurun. Inilah suasana yang extraordinary lagi karena gejolak dari volatilitas harga mempengaruhi postur APBN kita. Namun kita tidak boleh membiarkan gejolak ini kemudian mendikte dan mempengaruhi banyak program-program pemerintah. Maka kita tetap menjaga belanja pemerintah terutama yang prioritas walaupun penerimaannya masih mengalami berbagai dinamika. Belanja pemerintah tahun depan mencapai 2.230 untuk pemerintah pusat, di mana 993 adalah belanja KL dan 1.236. Tahun depan prioritasnya tetap yang disampaikan oleh Bapak Presiden, SDM, pendidikan, kesehatan dan perlinsos, reformasi terutama, infrastruktur yang kedua, kemudian program bansos dan subsidi itu masih akan cukup besar, kemudian reformasi birokrasi, belanja-belanja yang non prioritas diefisienkan dan belanja bantuan pemerintah disinkronkan. Sementara kita juga harus memitigasi kemungkinan terjadinya risiko. Mari kita lihat dari belanja KL secara lebih detail di 2023. Ada beberapa prioritas yang sangat obvious. Persiapan pemilu pasti masuk, makanya kita lihat angkanya 993 tanpa ada COVID lagi, tanpa ada program PEN. Ini 993 itu naik sangat tajam dari 764 tahun ini, yaitu program tanpa yang di luar COVID dan PEN. Jadi kenaikan 764 ke 993. Itu untuk pemilu, untuk infrastruktur prioritas Pak Bas harus menyelesaikan sebelum masa periode kabinet ini. Beberapa untuk segera dikonsolidasikan dan untuk IKN secara terukur serta pengadaan alutsista yang juga diberikan terutama dalam suasana geopolitik yang memang tentu membutuhkan Indonesia harus siap terhadap berbagai hal. Pendidikan tadi telah disampaikan Bapak Presiden 608,3 triliun. Kalau kita lihat di sini, baik yang belanja KL yaitu 233 termasuk untuk belanja di tempatnya Kemendikbud dan Kementerian Agama, untuk PIP ya dalam hal itu 20,1 juta siswa mendapatkan beasiswa Indonesia Pintar. KIP 976 ini hampir mencapai 1 juta seperti yang Bapak Presiden pernah targetkan untuk mahasiswa mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Kemudian tunjangan profesi guru yang non PNS itu mencapai lebih dari setengah juta, yaitu 556,9 ribu guru non PNS yang mendapatkan tunjangan profesi guru. Kemudian transfer ke daerah untuk biaya operasi sekolah dan biaya operasi pesantren serta PAUD itu diberikan 44,2 juta siswa di sekolah-sekolah dan 6,1 juta untuk PAUD. Kemudian kita masih akan memupuk yang merupakan pembiayaan. Ini sekaligus menjadi shock absorber.
Apabila tidak terjadi shock, mungkin ini akan terrealisir. Kalau terjadi shock, ini juga bisa dijadikan salah satu cadangan. Cadangan untuk dana pendidikan mencapai 69,5 triliun, termasuk untuk memupuk dana abadi di bidang pesantren, dana abadi research, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan, selain LPDP yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat. Untuk kesehatan nanti Pak Menkes akan menjelaskan, saya hanya menjelaskan levelnya saja. Kalau dilihat angkanya sepertinya turun. Yang paling tinggi tahun 2021 karena kita di tengah-tengah delta dan di tengah-tengah vaksinasi. Dan ini menyebabkan anggaran yang luar biasa besar dari belanja kita di bidang kesehatan. Catatan saya hilang tadi. Di mana kita mencapai lebih dari 100 berapa tadi Pak? Jumlah belanja untuk kesehatan yang berhubungan dengan COVID, nanti Pak Budi aja yang menjelaskan. Kalau kita lihat tanpa COVID 169 itu adalah kenaikan yang cukup besar. Saya akan sampaikan di sini ya. Untuk belanja COVID itu belanja untuk pasien saja tahun 2020 itu 14,5 triliun. 2021 kita membayar lebih dari 62,7 triliun plus 20 triliun tagihan 2020. Jadi 82 triliun lebih, 83,3. Dan tahun ini kita masih punya 7,9 triliun. Kalau kita anggap pasien-pasien COVID sudah tidak ada atau sangat minimal, karena kita berharap pandemi tahun depan tidak lagi menjadi pandemi atau endemi, maka seluruh biaya-biaya yang ratusan triliun tadi akan tidak lagi ada. Namun belanja kesehatan tetap kita naikkan dari 130 ke 169. Nanti Pak Menteri Kesehatan akan menyampaikan ini. Jadi artinya sekarang fokus kesehatan adalah memperbaiki seluruh fasilitas dan ketahanan kesehatan kita. Tidak mengurangi karena memang tidak terjadi lagi tadi pasien dan vaksinasi yang biayanya memang luar biasa besar. Untuk Perlinsos tahun depan mencapai 479 triliun. Ini sedikit lebih bawah dibandingkan tahun ini yang 502,6. Namun sekali lagi tahun ini kita punya yang kuning ini yaitu PCPEN. PEN memberikan tambahan 182,9 triliun. Ini termasuk yang untuk kemarin subsidi minyak goreng, tambahan bansos dan lain-lain pada saat kita menghadapi guncangan. Tahun depan kita semuanya adalah full Perlinsos 479. Jadi kita ini akan sekarang transformasi dari situasi 3 tahun di mana ada yang warnanya kuning itu PCPEN, sekarang menjadi totally kembali kepada belanja-belanja KL reguler. Kemudian untuk pembangunan infrastruktur tadi Pak Bas akan menyampaikan angkanya naik lagi 392 triliun. Lebih tinggi dari tahun ini yang 363. Lebih rendah dari 2021 tapi 2021 itu tidak biasa karena Pak Bas melakukan luncuran yang cukup banyak dari 2020. Jadi kalau apple to apple sebetulnya tahun depan belanja infrastruktur itu masih relatif lebih tinggi dalam 4 tahun terakhir. Dan ini termasuk untuk infrastruktur TIK, jalan, jembatan yang nanti Pak Basuki IKN termasuk di dalam sini, proyek strategis. Untuk UMKM dan subsidi, ini yang subsidi maupun UMKM. Subsidi yang mencapai 502 triliun, ini yang untuk terutama subsidi energi dan kompensasi yang ada di atas. Tahun depan anggarannya adalah 336,7 triliun. Teman-teman media pasti menanyakan ini artinya apa? Satu, artinya tadi harga minyak relatif lebih rendah ke $90 lagi. Kurs kita juga diperkirakan dalam situasi relatif lebih baik dibandingkan situasi yang sekarang ini yang situasinya sangat volatile. Sehingga sebetulnya dari sisi absolut subsidi itu masih sangat tebal. Tentu kita berharap tadi jumlah dari kiloliter, juta kiloliter untuk pertalite, untuk solar, jumlah LPG itu tetap dikendalikan.
Karena kalau tidak pasti akan melewati, bahkan yang 502,4 triliun pun bisa terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol. Subsidi non-energi di sisi lain juga tetap kita jaga. Jadi inilah yang menggambarkan kenapa APBN itu menjadi shock absorber. Kita tetap memberikan bantalan subsidi dan bantalan sosial tadi yang sangat tinggi. Yang semuanya menggambarkan bahwa APBN masih menyiapkan diri kalau terjadi shock yang masih berjalan pada tahun depan. Untuk transfer ke daerah, kita lihat di 811 seperti saya sampaikan tadi, ini pertama kali semenjak terjadinya pandemi TKDD akan menembus angka 800 lagi, yaitu 811,7 triliun. Tentu di sini ada yang untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan, karena itu yang termasuk didesentralisasikan. Namun juga kita punya beberapa provinsi baru di Papua, dan juga kita berharap untuk dana-dana bagi hasil kita harus membayarkan karena harga komoditas yang tinggi tahun depan harus kita bayarkan ke daerah. Nah, defisit tahun depan adalah di 2,85 tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Itu adalah dalam nominal 598,2% dari PDB. Ini adalah konsolidasi fiskal yang sangat konsisten dan kredibel. Kenapa Indonesia dianggap eksepsional dalam hal ini? Ya karena kita dalam 3 tahun sudah bisa membuat langkah-langkah agar APBN kita mengalami soft landing dari situasi yang sangat tidak biasa, yang luar biasa akibat pandemi. Sehingga kita memiliki APBN yang tadi relatif sehat kembali dengan defisit di bawah 3% dan cost of fund yang cenderung naik karena adanya inflasi tinggi di level global dan tightening dari monetary policy. Ini kalau dilihat 3 tahun berturut-turut defisitnya negatif growth-nya luar biasa. Ke-20 ke 21 kita negatif growth, defisitnya 27%. Drop defisitnya. Tahun ini kita perkirakan drop lagi 16%, tahun depan lagi drop 18%. Ini terjadi pada saat pemulihan ekonomi tetap terjaga. Ini yang kita selalu sampaikan, bahwa APBN tetap digunakan tepat size-nya, ukurannya, tepat levelnya, dan tepat dari sisi waktu dan peruntukannya. Untuk beberapa pembiayaan investasi tahun depan yang kita akan lihat, untuk infrastruktur masih yang paling banyak, 85,3 triliun. Jadi tadi biaya infrastruktur selain belanja di tempatnya Pak Basuki dan kementerian lembaga lain, juga yang namanya investasi atau below the line, terutama untuk elemen pembayaran untuk tanah, pembebasan untuk proyek-proyek strategis nasional. Yang kedua terbesar adalah untuk pendidikan, tadi untuk anggaran dari mulai LPDP, anggaran untuk dana abadi penelitian, kebudayaan, perguruan tinggi, dan juga untuk pesantren. Kemudian kita juga klaster perlindungan masyarakat juga diberikan anggaran pembiayaan serta untuk lingkungan hidup. Ini yang mungkin kami sampaikan Pak Menko. Jadi APBN temanya tetap sama, optimis namun waspada. Menyediakan bantalan-bantalan bagi masyarakat dan ekonomi yang kemungkinan terancam oleh berbagai guncangan, baik itu inflasi maupun pelemahan ekonomi global. Namun di sisi lain APBN-nya sendiri tetap dijaga hati-hati agar menjadi instrumen yang tetap sehat dan kredibel. Demikian.